semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mita. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai jasa pembuatan logo sederhana. Yang pertama itu adalah latar belakang. Di era digital saat ini, identitas visual menjadi kunci penting dalam membangun citra dan kredibilitas usaha. Logo sebagai elemen utama identitas visual tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga merepresentasikan nilai, visi, dan misi perusahaan atau organisasi. Permintaan terhadap jasa pembuatan logo yang menarik, sederhana, dan mudah diingat terus meningkat, terutama dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau bisa dibilang dengan UMKM yang berkembang. Banyak pelaku usaha membutuhkan logo profesional dan harga terjangkau yang tetap mencerminkan karakter bisnis mereka. Melihat peluang tersebut, penulis berinisiatif membuka usaha di bidang jasa pembuatan logo sederhana. Usaha ini fokus pada penyediaan layanan pembuatan logo yang kreatif, efektif, mudah diaplikasikan ke berbagai media, serta menawarkan harga kompetitif. Penulis juga berkomitmen memberikan layanan konsultasi, desain, dan revisi sesuai kebutuhan klien untuk mencapai kepuasan pelanggan. Melalui proposal ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran jelas mengenai rencana usaha, strategi pengembangan, serta potensi pasar yang akan digarap. Selain itu, usaha ini diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis lokal melalui penyediaan jasa desain logo yang berkualitas. Selanjutnya itu ada visi dan misi usaha. Yang pertama itu ada visi. Visinya itu adalah menjadi penyedia jasa pembuatan logo sederhana yang kreatif, terpercaya, dan berkontribusi dalam membantu pelaku usaha yang membangun identitas visual yang kuat. Yang kedua itu ada misi. Yang pertama, menyediakan layanan pembuatan logo sederhana yang berkualitas, menarik, dan sesuai dengan karakter usaha klien. Yang kedua itu ada memberikan harga yang kompetitif dengan pelayanan konsultasi desain yang ramah dan profesional. Yang ketiga itu ada mengutamakan kepuasan pelanggan melalui komunikasi yang baik dan proses revisi yang fleksibel. Yang keempat itu ada mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam setiap karya desain untuk mengikuti perkembangan tren pasar. Yang kelima itu ada membantu meningkatkan citra usaha lokal melalui pembuatan logo yang efektif dan mudah dikenal. Nah, tujuan usahanya itu ada yang pertama, memberikan solusi dengan desain logo sederhana yang berkualitas dan terjangkau bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Yang kedua itu ada membangun usaha kreatif di bidang desain grafis yang mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. Yang ketiga itu ada meningkat kreativitas dan keterampilan penulis dalam bidang desain logo dan brand visual. Yang keempat itu ada mewujudkan kemandirian ekonomi penulis melalui pengembangan usaha jasa pembuatan logo. Yang kelima itu ada membantu memperkuat identitas visual berbagai usaha melalui layanan pembuatan logo yang profesional dan efektif. Nah, selanjutnya ada manfaat usaha. Yang pertama itu memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memiliki logo berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Yang kedua itu ada membantu meningkatkan citra dan daya saing usaha klien melalui desain logo yang profesional. Yang ketiga itu ada memberikan pengalaman dan portofolio bagi penulis dalam bidang desain grafis. Yang keempat itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Yang kelima baru ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya identitas visual dalam membangun brand sebuah usaha. Nah, di sini ada profil usaha. Nama usahanya itu ada Mero Logo, nama produknya itu logo, di bidang usaha desain, harga produknya itu start dari 100.000, alamat usahanya itu ada di rumah saya, kalian bisa baca sendiri, WhatsAppnya itu nomor saya sendiri juga, email ada Mero Logo ini, Instagram, kalian bisa cek sendiri di IG. Nah, di sini selanjutnya ada SWOT, atau bisa dibilang dengan strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama itu ada strength atau bisa dibilang dengan kekuatan. Nah, yang pertama itu fokus pada desain minimalis dan profesional. Yang kedua itu ada harga terjangkau dan layanan cepat. Yang ketiga itu ada desain mudah diaplikasikan ke berbagai media. Yang keempat itu ada responsif terhadap kebutuhan dan revisi klien. Yang kedua itu ada weakness atau bisa dibilang dengan kelemahan. Nah, yang pertama itu ada skala layanan masih terbatas. Yang kedua, minimnya variasi gaya desain. Yang ketiga itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Dan keempat, ada brand awareness masih rendah. Nah, yang ketiga itu ada opportunities atau bisa dibilang dengan peluang. Yang pertama itu ada pertumbuhan jumlah UMKM dan startup. Yang kedua itu ada tren digitalisasi bisnis. Yang ketiga ada pasar internasional melalui platform online. Dan keempat ada kemitraan dengan agensi kreatif atau platform branding. Yang keempat yaitu ada threats atau bisa dibilang ada ancaman. Nah, yang pertama itu ada persaingan ketat di pasar jasa desain logo. Yang kedua itu ada perubahan tren desain yang cepat. Yang ketiga itu ada tingkat kepercayaan terhadap jasa online. Dan keempat itu ada fluktuasi harga pasar. Nah, di sini
selanjutnya ada paket layanan. Yang pertama itu ada modal awal. Untuk biaya Adobe Illustrator Pro per bulan itu 151. Kalau untuk Photoshop sama juga. Jadi total modal awal saya itu dihitung-hitung 302. Nah, yang kedua itu ada pendapatan usaha. Saya bataskan per bulan untuk menjual logo Adobe Illustrator itu 5, jadi harga per logo Adobe-nya itu 100.000. Jadi total dari semuanya itu saya dapat 500.000. Kalau untuk penjualan logo Adobe Photoshop, saya juga batasin per bulannya itu 5, minimal. Kalau untuk harga per logo Adobe Photoshop ini juga sama, yaitu 100.000. Jadi pendapatan kotor saya per bulan untuk Adobe Photoshop itu ada 500.000. Jadi kalau di total semuanya itu hitung-hitung per bulan saya dapat 1 juta minimal. Nah, yang ketiga itu ada biaya operasional bulanan. Ini sama saja seperti modal awal, jadi sama saja. Total biaya operasional bulanan saya itu ada 302. Nah, di sini ada biaya tidak terduga. Nah, untuk biaya tidak terduganya itu ada konsumsi pribadi saat bekerja. Saya hitung-hitung, saya taruhnya itu 100.000 saya dulu. So, ada kerusakan pada perangkat, kayak contoh, misalnya laptopnya rusak, atau intinya di bagian-bagian laptop rusak, itu saya ambil dari 700.000 sampai 1 juta. Nah, di sini selanjutnya ada proyeksi laba bersih. Nah, laba bersihnya itu dihitung-hitung pendapatan total saya tadi sama beban operasionalnya itu saya kurangin, dihitung-hitung totalnya itu ada 698.000. Nah, di sini selanjutnya ada tahapan pengerjaan. Yang pertama itu adalah alat dan bahan produksi. Pada tahap alat dan bahan produksi, Mirrorlogo menggunakan perangkat keras seperti laptop dengan spesifikasi yang memadai untuk desain grafis, serta tablet atau stylus pen, tablet untuk pembuatan sketsa awal jika diperlukan. Perangkat lunak utama yang digunakan adalah Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop untuk desain berbasis vektor yang presisi dan fleksibel, serta menggunakan Clip Studio juga. Selain itu, Mirrorlogo juga memanfaatkan Google Drive dan email untuk pengiriman file hasil kerja secara profesional dan aman kepada klien. Nah, yang kedua itu ada cara pembuatan produk. Yang pertama itu ada konseptualisasi dan riset brand. Yang kedua itu ada perancangan sketsa awal. Yang ketiga itu ada pembuatan desain digital. Keempat itu ada revisi dan penyempurnaan. Dan yang kelima itu ada finalisasi dan pengiriman file. Nah, di sini ada sistem kegiatan operasionalnya. Kalian dapat melakukan pemesanan jasa pembuatan logo di Mirrorlogo melalui WhatsApp atau Instagram selama 24 jam. Meskipun pemesanan dapat dilakukan kapan saja, responsi aktif dari tim Mirrorlogo akan diberikan pada pukul dari jam 9 hingga jam 9 malam setiap hari kerja, dan dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang pada hari libur. Di luar jam aktif tersebut, sistem akan mencatat pesan atau permintaan yang masuk dan akan ditindaklanjuti pada jam operasional berikutnya. Diskusi mengenai detail pemesanan, konsep desain, warna yang diinginkan, serta revisi desain akan berlangsung dalam jam operasional aktif tersebut. Informasi tentang jam aktif ini juga akan dicantumkan secara jelas pada platform komunikasi Mirrorlogo seperti WhatsApp dan Instagram. Nah, sekarang saya akan membuka Q&A. Kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila presentasi saya ini kurang jelas dan kurang bisa dipahami. Terima kasih. Bye-bye semuanya.